Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammad. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap hari, setiap waktu berjalan, iman kita senantiasa bertambah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita belajar kembali berkaitan tentang ibadah pada bulan Ramadan, yaitu tentang puasa. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan tentang puasa. Di antaranya adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ada 6 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah sengaja makan dan minum. Orang yang sengaja makan dan minum sejatinya telah membatalkan puasanya. Karena puasa itu artinya menahan, yakni menahan makan dan minum. Jika ia sengaja makan dan minum, berarti ia telah merusak rukun puasanya. Artinya puasanya batal. Tapi berbeda ceritanya jika makan dan minum yang dilakukan itu dalam keadaan lupa. Makannya tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innamallahu at'amahu wa saqah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang berikut yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah.
menyengaja memuntahkan sesuatu yang telah dimakannya, itu juga membatalkan puasa. Namun, muntah itu tidak membuat puasanya batal jika ia muntah karena terpaksa atau karena dorongan dalam diri sebab sakit yang ia tidak inginkan. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan man zarahul qa falaysa alaihi qada wa man istaqa am falyaqad. Orang yang muntah tidak perlu mengqada, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqada. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah berhubungan badan atau jima. Jima alias berhubungan badan, walaupun tidak menyebabkan keluarnya air mani, itu juga membatalkan puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Maksud yang bisa diambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari puasa. Pengertian sebaliknya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa hukumnya diharamkan, alias jima itu membatalkan puasa. Yang keempat, yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan sperma. Keluarnya air mani atau sperma dengan sengaja termasuk sesuatu yang disepakati oleh ulama sebagai hal yang membatalkan puasa. Namun, keluarnya air mani itu dengan syarat ada sentuhan dan juga disengajakan. Seperti orang yang berciuman dengan pasangan, langsung terangsang dan keluar air mani. Atau karena sebab onani. Ini semua jenis keluar air mani karena sebab ada persentuhan. Namun jika keluar spermanya karena sebab mimpi basah pada siang hari, maka puasanya tidak batal. Karena keluarnya tersebut tidak disertai dengan sentuhan, akan tetapi orang ini wajib mandi janabah untuk mengangkat hadas besar sebab mimpi basahnya tersebut. Yang berikut yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke rongga tubuh. Salah satu yang juga membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka dan masuknya itu dengan sengaja. Ada 7 lubang rongga terbuka dalam tubuh ini, yang kalau ada sesuatu masuk ke dalamnya dengan sengaja, maka batal puasanya. Lubang mulut, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, dan lubang kemaluan depan dan belakang. Inilah 7 lubang rongga terbuka dalam tubuh yang bisa membatalkan puasa jika ada sesuatu masuk ke dalamnya. Syaratnya adalah masuknya dengan sengaja. Yang pertama, lubang mulut. Mulut itu ada bagian zahir, luar, dan ada bagian batin, dalam.
Yang dimaksud mulut bagian dalam yaitu tempat keluarnya huruf H kecil yang berada di bagian kerongkongan sampai seterusnya, itulah bagian dalam mulut. Kalau ada sesuatu yang masuk ke situ, makanan atau bukan makanan, maka batal puasanya. Maka dari itu, dalam hal menelan ludah, mazhab ini mensyaratkan bahwa menelan ludah itu tidak batal dengan persyaratan ludah belum keluar dari mulut. Artinya masih di bagian zahir, ya, luar mulut. Yang kedua, ludahnya tidak tercampur dengan sesuatu yang lainnya dengan faktor sengaja. Sedangkan untuk sisa makanan, Imam Nawawi menjelaskan dalam Al-Minhaj, walau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu lam yuftir in ajaza an tamizihi wa majjihi. Kalau seandainya ada sisa makanan di antara giginya kemudian bercampur dengan ludahnya dan tertelan, itu tidak membatalkan jika memang sulit untuk memisahkannya dan juga membuang. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menjelaskan kalimat Imam Nawawi di atas, beliau mengatakan bahwa yang tidak membatalkan adalah memang sisa makanan yang tidak bisa terpisah dengan ludah karena kecilnya atau juga karena sulit dan sudah bercampur. Akan tetapi jika memang sisanya besar dan bisa dipisahkan lalu sengaja dikunyah agar bercampur dengan ludah lalu ditelan, itu termasuk membatalkan puasa. Yang berikut adalah dua lubang hidung. Imam Asy-Syirbini, salah seorang ulama Asy-Syafi'iyah, beliau menjelaskan bahwa dengan teks ini yang membatalkan ialah jika memasukkan sesuatu melebihi batas wajar, seperti berlebih-lebihan dalam wudu. Karena memang dalam wudu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bermubalaghah dalam kumur-kumur dan juga membersihkan hidung. Maksudnya tidak sekedar masuk air, tetapi benar-benar serius membersihkan. Tetapi membersihkan ini secara mubalaghah berlebihan hanya boleh jika kita sedang dalam keadaan tidak berpuasa. Kalau berpuasa, maka bermubalaghah dalam kumur-kumur dan membersihkan hidung itu dilarang. Artinya, kumur-kumur dan membersihkan hidung itu sewajarnya saja, karena dikhawatirkan akan ada yang masuk karena dua lubang tersebut adalah bagian dari rongga. Balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Nabi SAW bersabda, bermubalaghahlah dalam membersihkan hidung ketika wudu, kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam bahasa lain, lubang hidung yang terjangkau dengan jari saat membuang kotoran itulah yang dikatakan wajar. Sedangkan mengoreknya dengan sesuatu yang sampai pada ujung hidung, mendekati bagian mata, itulah yang tidak dikatakan wajar. Yang berikut dua lubang telinga. Batal puasa seorang muslim kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang salah satu telinganya, seperti meneteskan air ke dalamnya. Imam Nawawi mengatakan, meneteskan air ke dalam kuping bagian dalam dan juga ke dalam lubang kemaluan itu membatalkan puasa. Dalam pendapat yang lebih sahih dalam mazhab. Ada yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa Imam Nawawi menyebutkan dengan kata batirul udhun, yaitu telinga bagian dalam. Itu adalah bagian dalam telinga yang sudah tidak terjangkau oleh jari terkecil kita, yaitu kelingking. Artinya,
telinga bagian luar tidak termasuk dalam lubang yang batal puasa jika puasa kita jika kemasukan sesuatu seperti kita wudhu, itu tidak membatalkan puasa. Karena masuknya sampai pada lubang yang wajar, yaitu terjangkau dengan jari kita, dan itu bukan bagian dalam. Yang berikut adalah lubang kemaluan depan dan belakang. Puasa seorang muslim batal jika ada sesuatu yang ia atau orang lain masukkan ke dalam lubang kemaluannya, baik depan maupun belakang. Dan biasanya beberapa pengobatan menggunakan metode ini, yaitu memasukkan obat dari lubang dubur. Semua sepakat itu membatalkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, dan begitu juga batal puasanya jika memasukkan bagian terkecil jarinya ke dalam duburnya dan juga kubulnya, lubang depan, yaitu dengan memasukkan melebihi dari apa yang harus dibasuh ketika istinja, yaitu mensucikan kotoran dari lubang. Syarat membatalkan, inilah 7 lubang pada tubuh manusia yang dimaksud dalam mazhab Asy-Syafi'iyah yang memang membatalkan puasa jika ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Dan salah satu syarat membatalkan adalah jika memang benda itu masuk dengan sengaja. Maka jika ada lalat masuk ke rongganya, atau juga nyamuk, atau juga debu jalan, atau debu terigu yang terbang jika ditekuk, itu semua tidak membatalkan. Jadi dikatakan syarat sesuatu yang masuk dan membatalkan puasa adalah ia masuk ke lubang tubuh yang terbuka, karenanya tidak membatalkan puasa masuknya minyak lewat pori-pori, dan juga tidak membatalkan memakai celak mata walaupun ada celak itu ada rasanya. Dan syarat selanjutnya ia masuk ke lubang itu dengan sengaja. Maka jika ada lalat masuk ke rongganya ataupun nyamuk, ataupun debu, atau debu terigu yang terbang jika ditepuk, semua itu tidak membatalkan. Yang berikut, hal-hal yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid dan nifas. Wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya batal. Dan dia wajib mengqada puasanya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW telah bersabda, wa an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah SAW, alaysa idza hadatil mar'at lam tusalli wa lam tasum. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid, dia tidak boleh sholat dan puasa. Hadis riwayat muttafaq. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 6 hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama adalah sengaja makan dan minum. Yang kedua, sengaja muntah. Yang ketiga, berhubungan badan atau jima. Kemudian yang keempat, sengaja mengeluarkan sperma. Kemudian yang kelima, memasukkan sesuatu ke rongga tubuh. Dan yang keenam adalah bagi wanita keluar darah haid dan nifas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa